hati-hati di kantor recording ya Pak. Belum tahu ganasnya ibu-ibu ya Pak. Ya. Oke, biar semangat aja. Kalau enggak gitu karena beda, teman-teman beda sekali belajar lihat YouTube dan langsung gini. Makanya teman-teman yang langsung gini manfaatkan untuk interaktif, manfaatkan untuk bertanya. Oke? Siapa aja nih yang baru-baru udah pada ikut belum? Oke ya, jangan malu bertanya. Di sini yang menakutkan cuma Pak Chandra, lainnya aman. Ya, kita mulai ya. Enggak, Pak Chandra. Chandra aman kok. Oke ya. Oke, jadi pullback itu adalah definisinya gimana sih? Nah, teman-teman kalau sebenarnya tema-tema yang saya angkat itu selalu sangat relate dengan situasi terakhir ya. Jadi teman-teman mesti pay attention karena ilmunya nanti langsung bisa dipakai ya. Definisinya adalah pullback itu adalah temporary dip ya. Penurunan sementara pada kenaikan suatu harga saham ya, dan ini sering disebut sebagai kesempatan untuk membeli atau harga diskon sebelum harganya melanjutkan naiknya. Oke, jadi strategi pullback adalah kita beli ketika turun tapi untuk mantul ya, bukan turun menangkap pisau. Oke ya, definisinya begitu dulu. Oke. Jadi pullback itu sebenarnya sebuah retracement. Retrace itu kayak ya koreksi, ya konsolidasi, ya. Jadi sementara ya di dalam uptrendnya. Jadi kalau saham turun, kalau di kita kan hanya bisa long, hanya bisa buy di bawah, sell di atas. Belum bisa nge-short. Kalau short kan bisa jual dulu terus beli nanti di bawah. Nah, by definition berarti adalah beli ketika trennya naik, ada koreksi untuk naik lagi. Ya. Karena turunnya ini cuma retrace. Cuma retrace itu pernah ke sini, turun, pernah yang dilalui ini, retrace lagi. Baru naik. Ya, konsolidasi. Oke, sebelum tren naiknya resume. Tren naiknya kembali terjadi. Ya, ini dilihat sebagai buying opportunity highlight ya. Sebagai buying opportunity ya. Jadi kesempatan. Nah, nanti apakah relevannya adalah apakah penurunan IHSG itu retrace, konsolidasi, atau level horror. Nah, itu. Jadi sangat relevan ya. Jadi teman-teman pay attention, nanti juga bisa dilihat saham-sahamnya, kita akan cek. Kalau keburu ya. Tapi in a way jangan malu bertanya. Ya. Jadi bottom line-nya adalah pullback adalah bagian normal dari uptrend. Ingat ya, jadi kita belinya ketika uptrend. Ini akan saya ulang-ulang ya. Yang menyebabkan apa? Mungkin ada profit taking, ya. Karena level keserakan orang itu beda-beda, ya. Ada yang merasa segini sudah cukup, ada yang merasa ini udah terlalu banyak, terus dia baru jual. Ya, itu akan menyebabkan retrace. Ya. Nah, di saham kita, di IHSG, sangat rawan karena kita all time high, ATH. Ya, sehingga rawan orang profit taking. Ya. Oke. Atau mungkin ada berita negatif minor ya. Ya, misalnya apa ya?
misalnya ada rumor yang nantinya dibantah. Rumornya tiba-tiba CEO-nya katanya meninggal, tapi ternyata enggak. Begitulah, itu minor news ya. Oke. Atau maybe it's just a bad day. Ya, bad day di Wall Street atau di ISG. Ya, Wall Street ini mempengaruhi nih. Ini definisinya saya ambil dari Wikipedia, jadi contohnya pasti pakai Wall Street ya. Jadi ya kayak kemarin itu sebenarnya just another bad day di Wall Street karena kredit NPL-nya pada naik ya. Jadi bank-bank regional itu pinjamannya pada nggak bisa bayar gitu loh. Nah, itu menyebabkan sell off. Nah, kok kita ikut terimbas? Karena appetite-nya investor itu adalah, wah, ini kelihatannya banyak mulai ada kasus yang meledak gitu ya di NPL. Nah, orang langsung mengurangi investment yang berisiko. Nah, Indonesia termasuk emerging market, termasuk dalam kategori apa? Beresiko. High risk. Nah, asingnya cabut walaupun nggak terlalu banyak, tapi asing cabut. Nah, terlebih lagi nanti bisa kita lihat ya. Kita lihat itu kita lihat data akum, data asing ya. Data akumnya investor lokalnya dalam negeri juga ikut panik ya, mengurangi dari yang berisiko dibuang, yang sudah naik-naik itu saja. Orang kalau jualan kan yang sudah profit atau sudah naik, terus di beberapa switching ke saham yang sudah masih murah dan lebih aman. Jadi orang-orang di luar sama pada ngomong, oh ini terjadi rotasi saham, rotasi sektoral dari yang berisiko, saham-saham konglo yang menunjang IHSG, mereka beralih ke big bank, blue chip gitu. Walaupun menurut saya perlu dikonfirmasi dalam beberapa hari. Karena bagaimanapun saham blue chip atau big bank itu belum ada sentimen yang kuat untuk orang switching ke sana. Memang sudah dalam tanda kutip murah, dalam kata kutip sudah dekat support, tapi is in the time perlu konfirmasi. Tapi appetite-nya investor adalah mengurangi yang berisiko. Oke, jadi itu penjelasan saya supaya teman-teman nggak bingung ya. Terus lanjut teori ya. Trend following traders. Nah, saya termasuk yang trend following. Teman-teman mestinya kalau belajar di saya juga ikut-ikutan. Karena gurunya itu, nah kita memakai pullback ya justru untuk membeli lebih banyak saham. Untuk long term winner. Nah, ini. Ya Pak, duitnya habis ya udah kita nonton ya. Tapi apakah kategorinya nanti ini termasuk buy on pullback strategi? Nah, kita belajar ya. Tapi intinya Anda bisa lihat bahwa trennya masih oke, long term winnernya masih intake, tinggal riak-riaknya tuh saham tuh bergerak dalam bentuk gelombang. Waves ya bahasa Inggris. Sehingga ketika gelombang turun untuk naik lagi ya itu kesempatan. Jadi enggak garis lurus gini, turun jebret, gitu enggak gelombang. Makanya sering dinamakan market pulse. Ya. Nah, they can do this through limit order dan sebagainya, itu enggak penting ya. Jadi itu kira-kira definisinya. Ada pertanyaan? Pullback strategy? Tidak ada pertanyaan itu saking pinternya saya nerangin atau
pada bingung. Jelas? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, yang baru-baru jangan malu bertanya. Tidak ada trader yang merasa lebih pintar ya, lebih bodoh dan lain-lain. Semua sama kita belajar. Yang saya bagikan karena saya lebih berpengalaman aja ya. Oke, nah ini kalau kita bicara ini uptrend ya, arahnya naik, betul. Terus ada penurunan. Nah, ini namanya pullback. Ini buying opportunity. Ketika downtrend, ada saham naik, ini namanya pullback. Nah, untuk lanjutkan turun. Tapi kita tidak membeli saham di sini ya. Kita hanya di sini. Cuma kita tetap perlu belajar supaya orang, oh ya ini sudah mantul, ternyata belum, turun lagi. Ya. Jadi ini yang dinamakan seringkali dead cat bounce. Ya, ketika koreksi pullback ini dianggap oh sudah bagus, padahal dia melanjutkan turun. Kita perlu belajar juga. Oke. Nah, ini yang pullback di uptrend ya kan, kotak-kotak ini. Pullback di downtrend. Nah, oke, semoga jelas ya. Saya orangnya visual, jadi saya menerangkan juga dengan visual. Ya, supaya teman-teman ngerti. Gampang. Nah, jangan lupa membuat catatan masing-masing supaya tambah ingat ya. Oke. Nah, tadi kan gambarnya oh simple, padahal sebenarnya kadang yang terjadi adalah kompleks. Di tengah koreksi ini terjadi utak-atik ini. Ini namanya kompleks pullback. Ini yang membuat bingung ketika terjadi kompleks pullback. Gimana nih? Gimana nih? Nah, nanti kita mau belajar ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika naik, koreksinya nggak langsung ya. Nah, konsolidasi sepanjang ini kompleks ya. Sempat naik dulu, akhirnya melanjutkan lagi. Nah, area di sini ini yang menyebabkan biasanya orang hilang barang. It's okay. Ya, kalau memang kita takut, nanti ada saya di akhir akan saya kasih beberapa cara untuk taking profit nih. Enggak apa-apa kita hilang barang sudah cuan ini ya kan. Tapi ketika dia keluar dari konsolidasinya, kita jangan takut. Karena berarti by definition kita tahu, oh ini pullback. Ketika terjadi pullback, kita boleh jual, enggak boleh. Nah, masalahnya harusnya kita masuk di sekitar ini, ya kan. Di sini ya kita baru jualan, nanti break lagi masuk. Oke. Nah, ini secara umum terjadi kalau ditarik garis itu uptrend. Nah, ini penurunan ini adalah pullback biasa. Jadi pullback ini area-area opportunity ya. Selama trennya masih uptrend. Oke. Nah, kalau kita lihat setiap kali menyentuh garis dia mantul tuh. Nah, walaupun sempat mau turun mantul. Nah, ini buying opportunity di tengah uptrend-nya. Inilah yang dinamakan long term winner-nya. LTW. Long term winner-nya ya. Jadi jangka panjang trennya masih bagus nih. Koreksi-koreksi adalah diskon, kesempatan. Oke. Nah, sama ya definisinya. Nah, teman-teman sudah belajar candle, ya itu bisa juga kita pay attention in the detail, in the candle. Jadi misalnya di sini ada candle kaki seksi, ya, itu juga tanda-tanda kalau mau selesai pullback-nya, ya. Jadi pay attention juga in detail ya koreksi. Nah, ini koreksi mantul-mantul di area support. Nanti kita belajar. Ya. Intinya adalah pullback itu kesempatan. Ya ini
Ini skip aja ya, ini cukup hampir sama. Oke, ya sama sih. Cuma sekarang kita lebih detail ya. Overall trennya naik, ya turun-turun ini apa retrace. Nah, kalau ini turun bablas ini bukan retrace, ya. Jadi gimana caranya kita nggak kejebak bahwa ini tuh bukan retrace tapi reversal. Ingat, bedanya retrace, konsolidasi, dan reversal. Kalau reversal ini, reversal, ya, balik arah, balik badan. Oke, kalau yang di sini retrace atau konsul. Oke, jadi pullback itu common, ya, terjadi di setiap di sebuah tren, ya. Baik itu ada mungkin bisa terbentuk pattern-pattern seperti flag, penan, wedges, nah, itu biasa ya. Setupnya strong momentum before pullback. Jadi teman-teman ingat-ingat bahwa ini harus ada strong momentum dulu. Nah, dulu pullback. Jadi kalau sebelumnya nggak strong momentum itu bukan pullback. Kita strateginya berarti lebih ke breakout. Ya. Terus triggernya ya bisa dengan enter the trade by buying near support, dekat-dekat support. Ya kan kita bisa garis ini flag dekat-dekat sini ada candle-candle kaki seksi boleh, atau ketika breakout flagnya bisa, ya. Nah, ini breaking resistance atau near support. Nah, kalau near support ini teman-teman masih siap cut loss kalau dia breakdown garis ini. Stop placement, nah ini ya pullback-nya. Place below the low of pullback, ya. Jadi di mana ya paling breakdown dari garis channelnya ya jual. Nah, ini nanti taking profitnya saya bahas di nanti. Oke. Nah, ini in detail ya kalau kita perhatikan retrace ya. Sebentar, sampai di sini masih bisa ngikuti apa? Sudah mulai berkunang-kunang? Aman? Aman. Oke, yo. Jadi pullback itu temporary ya. Sebentar, reversal, temporary reversal bukan reversal ya. Ya, melawan arah dari uptrendnya. Nah, yang terjadi ya sih kan juga uptrend kan. Nanti kita lihat in detail ya. Terjadi koreksi yang kemarin memang agak reversalnya atau correctionnya itu lumayan dalamnya. Jadi cari, kalau mau nanti cari small candle. Candle kecil. Ya, karena candle kecil itu menandakan momentum pelemahannya sudah Berkurang. ya, sudah melemah. Ya, itu bisa candle ini ya, merah maupun hijau ya. Nah, terus biasanya banyak shadow-shadow. Nah, kalau saya ini cari kaki seksi ya. Nah, cari kaki yang mulai seksi itu menarik ya. Nah, tadi pullback bisa simple, bisa kompleks ya. Ya, ini cuma satu gerakan sudah naik lagi, mungkin bisa beberapa kali naik turun dulu kompleks seperti ini. Bisa turun langsung jazz, bisa kayak membentuk tren turun, padahal ini cuma pullback. Oke. Biasa juga bisa pakai strategi gampang nih. Ya, 20 EMA, 50 EMA ya. Pakai single MA, simple MA juga bisa, EMA juga boleh. Nah, biasanya area-area ini menjadi area-area pullback. Nanti saya kasih strateginya juga ya. Jadi perfect. Kenapa pakai 20, 50 EMA atau SMA, simple moving average? Karena harga itu bergerak ada rata-ratanya. Nah, itu yang diatur.
Oke. Nah, ini ada 3. Kenapa pullback yang ini oke, yang ini oke, yang ini nggak oke? Ayo, bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Kenapa ya? Yang paling bawah itu agresif di di, di Muncul game. hilang. Lebih ke bawahan nih. Oh, lower low. Loh, semua turun ini. Semua kan nyampe di area pullback kan. Tapi kenapa ini lebih oke, ini lebih oke dibanding yang ini? Pertama volumenya besar ya Pak ya? Ini enggak lihat volume. Sudah candle doang. Nah, volume LL-nya lebih banyak kali Pak, berulang ya. Teruji Pak kalau yang SWP teruji level supportnya. Ya. Karena itu apa? Karena yang tadinya yang itu untuk koreksi naik untuk turun lagi yang agresif. Jadi pullbacknya untuk turun. Karena ini kan ini. Coba diskusi dulu. Tadi kok jawab tuh tadi? Kamu nggak ditanya. Coba, siapa dulu mau ngomong? Pak, Yo. yang agresif itu pullbacknya untuk dia naik untuk turun. Bukan ya koreksi untuk turun. Ini juga sama kan, naik untuk turun. Kan namanya pullback kan turun. Kenapa ini Iya. oke, ini enggak oke? Karena terlalu agresif, Pak. Ya apa? Makanya ditulis agresif itu gimana? Atau ini Karena Pak, Apa Pak Yusef? 2 kali kenaikan dibalas lagi cuman hanya 2 kali penurunan, sehingga Betul. kemungkinan penurunan lagi akan terulang. Ya, jadi turunnya cepat sekali gitu ya. Jadi jangan istilahnya ini tuh nggak cukup kuat. Yang ini oke, karena di sini ada daerah apa ya yang di break gitu loh, support. Nah, ikut slow lumayan. Yang di sini pelan-pelan turun. Ini ya lebih menarik, lebih aman lah. Support ini cukup kuat. Kalau ini naik langsung sini kan momentumnya. Jadi istilah gampangnya bayarnya naikkan, habis itu sellernya muncul jebret, pump and dump. Ya. Oke, nah ini nanti mungkin nggak dada itu seperti itu, dadanya tembus. Seperti itu, pump and dump. Ngerti ya sekarang ya? Tuh, pullback itu teman-teman mungkin pada yang baru-baru belum pernah ikut kelas saya cara ngajarnya sedikit berbeda dari orang-orang ya. Lebih detail, pelan-pelan ya. Oke, jelas? Lanjut ya. Oke, nah seperti ini. Kenapa ini yes, ini no, ini yes? Ayo, siapa gantian yang mau jawab? Yes, no, yes. Yang no-nya kenapa? Yang no-nya aja. No. Yang no nggak ada retest Pak. Candlenya lebih besar ke candle merahnya. Nggak ada retest. Ini juga nggak ada nih, yang ini. Enggak, tapi candle merah yang no lebih besar dari yang sebelumnya. Ayo, tadi sudah ada yang jawab. Karena Candle merahnya lebih besar dari yang bawah sebelumnya Pak. bikin lower lagi. Ya, lebih banyak. nah,
sebenarnya Anda perhatikan juga di sini itu volumenya kurang ya. Nah, kalau ini menarik nih, volumenya lebih oke, walaupun ini bukan tanpa volume ya. Jadi ini juga termasuk ya agresif gitu loh, mesti hati-hati. Ya walaupun, nah turun lagi gitu loh. Nah mendingan masuk ketika ini. Nah ini kebetulan nih mantul sih. Nah ini mantul dengan, lihat mantulnya dengan candle cukup oke ya. Nah, ini perfect. Ini candlenya makin kecil, terus bullish engulfing ya, jos. Nah ini lumayan tadi ya, agresif, hati-hati ya, walaupun naik untuk kembali koreksi dulu. Nah ini gimana? Ini juga cukup beberapa waktu sih ya. Nah ini pullback yang ideal. Oke. Dan ini saya nggak sukanya apa? Beda kalau ini tuh strong momentum dulu pullback. Kalau ini memang penurunannya walaupun nggak ada ini, tapi penurunannya lumayan dalam terus mantul. Nah ini kayak gravitasi itu untuk turun. Nah, teman-teman biasanya ada yang punya strategi saya mau retest tadi. Setelah retest baru masuk, itu juga benar. Boleh. Tapi resikonya apa kalau nunggu retest? Ketinggalan. Ya. Ini misalnya ini baru turun, yang nunggu retest ya bablas. Oke. Nah, kadang-kadang agak subjektif ya, is it good support? Jadi kita, nah makanya saya tidak percaya satu peluru, makanya bertahap. Katakanlah, oh, Pak ini kayaknya saya yakin ini dengan candle bagus. Ya udah, kalau masuk ya peluru satu atau setengah peluru dulu. Nanti begitu mantul yang kedua baru full satu peluru. Boleh. Oke ya. Demikian. Lanjut lagi. Nah, ini juga penting ketika Anda bicara volume ya. Jadi ketika naik-naik volume cukup meyakinkan, retest ini menarik ya. Tapi ketika volumenya turun, masih naik sih, tapi enggak strong. Pelurunya berbeda. Yang lebih kuat, pelurunya kita lebih kuat. Trennya lemah, pelurunya lebih kecil. Oke, nah ini. Spam ini udah 5 kali saya blok spam. Telepon terus. Ketika ini ya, ini candle perhatikan, candle bullish engulfing ini menarik ya toh, strong uptrend. Nah ini stop lossnya ya di bawah candle yang bullish ini. Nah kita boleh entry ketika candle selanjutnya higher high sikat. Gitu. Jadi jangan langsung wah mantul kita masuk. Nah, biasanya kan gitu. Novice trader atau pemula biasanya suka beli bawah supaya kalau untung gede. Kalau kenapa entry di sini adalah ini sebagai konfirmasi sebenarnya. Ya. Tapi boleh enggak Pak? Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di sini naik karena ini ada support yang kuat sudah ditembus ini balik ini retest ini kemungkinan benar. Kalau Anda seorang trader yang sangat agresif, saya sarankan, nah ini juga kan turunnya lihat, naik turun dengan cara ini biasanya memang harus hati-hati ya. Nah, kalau Anda agresif sekali ya jangan full power dulu. Karena kemungkinan beli di support itu ya, buy on pullback, beli di support itu sebenarnya low risk. Tapi ketika Anda tidak disiplin menjadi high risk. Sudah tahu low risk karena jebol support harus dibuang, tapi Anda keep, jebol deh buang, telat. Sound familiar ya? Betul?
Betul apa betul? Ngaku. Betul. Nah, sekarang kita lebih detail. Gimana valid pullback? Nah, sama sih. Kita mulai lebih deeper ya. Nah, ada 3 level pullback. Teman-teman perhatikan ya, 3 level ini. Yang pertama, bulan ini dulu Bu. Jam mami mana ya? Malah bocor. Oke. Yang pertama, key level adalah support dan resisten, ya. Jadi tetap harus tahu support dan resisten, ya. Nah, itu penting teman-teman ya. Nah, contoh support resisten itu seperti apa? Nah, ini harga selalu nggak bisa tembus 1, 2, 3, 4. Berarti resisten. Ya. Ini resisten. Nah, ketika dia break, Anda mau beli pullback, area-area ini menjadi menarik. Betul? Jadi buy on pullback itu bukan breakout. Kalau saya di playlist sekali buy break itu kan nunggu breakout. Nah, terus ada juga buy on pullback daerah-daerah di tempat cut loss biasanya ya. Nah, ini kita buy on pullback-nya area-area di resisten yang dijebol jadi support. Nah, ya. Begitu sebaliknya, begitu seterusnya ini juga ada naik, mulai ada membentuk support baru ya. Nah, kalau dia turun, menyentuh arahnya ke sini lagi. Jadi support ini kuat sekali. Makanya ketika satu support itu kuat sekali, Anda kalau lihat, kalau di bot itu pakai STO itu ada support resisten yang kuat itu, yang warna biru itu perhatikan dengan seksama. Oke. Yang kedua, trend line. Sebenarnya sama, sini juga support dan resisten ya. Tarik garis ya. Ketika harga pullback dekat trend line mantul, nah itu menjadi titik-titik buy on pullback. Contoh ya, ini kalau dalam downtrendnya ya dia naik di sini nih sampai ke sini namanya pullback, lanjut turun, pullback, lanjut turun. Oke. Consistently reject ya di sini. Oke, next moving average. Nah, ini pakai moving average ya. Pakai 20 MA, 50 dan 200. 20 itu menggambarkan jangka pendek, 50 itu menengah, 200 jangka panjang ya. Biasanya daerah-daerah itu tempat mereka untuk pullback. Nah, contoh ya, ini ya. Mantul dari sisi ini. Ya, jadi kalau mantul dari sisi ini, lihat candlenya, misalnya ini ada candle kaki seksi, higher high, entry. Ya, sidebar, break, entry. Ini kaki seksi, break, entry. Ya, turun. Ini ada bullish harami, break, entry. Kok gampang ya? Gampang kan? Kalau hari Sabtu. Kalau Sabtu, Pak. Sabtu gampang, Pak. Nah, itu kuncinya. Sabtu gampang. Karena Anda tidak pegang sahamnya. Ya kan? Kalau pegang sahamnya, ilmunya gogrok. Makanya kan kalau analisa itu anggap nggak punya barang. Supaya nggak bias. Ya. Jadi kalau Anda punya sahamnya, nanti dilihat, wah, jelek. Gitu. Kalau kita punya sahamnya, biasanya analisanya mulai mesti naik, kudu naik. Sehingga analisanya bias. Nah, ini yang lebih kompleks ya. Jadi area of confluence. Jadi itu menjadi confluence itu kayak sinergi beberapa. Jadi kita pakai garis MA plus support dan resisten. Nah, itu menjadi confluence, itu menjadi kuat area-area itu. Jadi ini kita kelihatan bahwa ini daerah resisten yang ditembus jadi support,
pullback di support, pas kena garis MA-nya, nah, ya kan? Ini confluence. Keren. Tahu arti confluence? Jadi kombinasi. Ada pertanyaan? Oke. Rule number 1, stick with the trend. Ini kalau ada pertanyaan nggak dulu? Kok diem saja? Lanjut. Jangan malu bertanya. Tanyai lanjut, diem, ada pertanyaan belum, diem saja nih piye ini. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Kayak ngomong karo tembok. Ya. Nah, rule number 1, stick with the trend. Jadi pastikan trennya itu benar, yaitu trennya Uptrend. Oke. Ciri-ciri saham uptrend adalah Higher high, Higher high, low high. lower high. ya membentuk puncak-puncak baru dan low-nya nggak lebih rendah dari sebelumnya. Ulangi, ciri-ciri saham uptrend adalah membentuk puncak-puncak baru yang dinamakan higher high dan bottom-nya turunnya nggak lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi ini, ya, oke. Nah, terus catch the wave at the right moment. Ya, ini benar, ini penting ya. Jadi harus ngerti candle, tiba-tiba candle reversal, ya. Tadi dikombinasi dengan volume. Nah, itu dibuat. Nah, contohnya adalah tunggu pullback area-area ini, ya. Lihat candle. Oke, yang pertama pokoknya tren dulu. Habis itu the rest gampang. Nah, oke, kita mulai tetap ngomong tren ya. Jadi identify the trend ya sesuai time frame. Walaupun jadi kalau kita nyopet ya kita pakai hourly 15 menit, tapi kalau kita swing santai pakai daily ya. Jangan cari pembenaran, misalnya di daily-nya jelek, kita lihat weekly-nya jelek, kita lihat monthly. Nah, itu yang menyebabkan. Sama ketika nyopet, kita salah, coba pullback ternyata jebol, kita lihat daily-nya masih bagus kok, gitu kan. Daily-nya jebol, weekly-nya masih bagus kok. Nah, itu yang terjadi, Anda nyangkut. Habis monthly-nya jelek, ngomong lagi, ya kan. Oh, ini quarterly-nya masih bagus. Itu salah. Nah, sekarang kita bicara gampang ya. Saya akan ngajari teman-teman simple thing aja. Yang penting prakteknya. Tapi by teori harus saya ajarkan. Nah, itulah bedanya orang tuh kadang-kadang Pak, dulu saya sempat ajar gitu, ada peserta yang Pak, enggak usah banyak teori, langsung aja praktek, enggak usah belajar. Anda enggak tahu teori, Anda kan gampang ini, enggak punya fondasi ya. Dan saya nanti akan sebutkan bahwa teori itu akan berguna ketika kita pakai contoh-contoh. Ya maunya pokoknya ini saham bagus apa jelek, ya enggak bisa, harus ada teorinya. Ya, teman-teman harus makanya YouTube saya kan panjang-panjang karena bahas teorinya. Dan nggak saya edit ya, harusnya ada yang edit ya. Gua males nih. Kemudian raw yang ada ini saya kirim karena sebenarnya detail sekali ya. 3 tipe dari tren, strong, healthy, dan weak. Semua sama-sama up trend. Ada yang strong, healthy, dan weak. Tentu saja paling bagus yang apa? Yang apa, guys? Yang strong. Nah, Pak Kris strong nggak? Strong, Pak. Ya. Kami no mas kopior durian strong ya kan.
Oke. Nah, strong trend. Simple thing-nya dia berjalan di atas MA20. Gampang kan? Nah, ini dia MA20-nya. Nah, ini ketika harga saham kita di atas MA20 mah itu berarti saham kita sedang di strong uptrend. Walaupun kalau saya nanti trend following pakainya downtrend ya, tapi ini simple untuk belajar dulu kita pakai MA. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Ya, apa Pak? Pak, itu kan ada, misalkan melewatin garis MA20 ya, Pak. Itu kita harus cut loss dulu, nanti break baru beli lagi, atau tunggu berapa tick gitu, Pak? Menurut pengalaman Ya. Pak Robin, Pak. Ya, nanti, tenang. Itu nanti saya jawab di slide selanjutnya. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nice question. Lihat. Jadi 20 MA. Harga rata-rata, jadi logikanya gini, saham bergerak di atas rata-rata 20 harinya. Oh, bagus, strong. Penjualan kita, yang punya bisnisnya, penjualan kita hari ini omsetnya di atas rata-rata 20 hari kita. Bagus dong, betul nggak? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, kalau healthy pakainya 50. Masuknya sebenarnya ya nunggu higher high semua ya. Intinya gitu. Tapi lihat, ketika saham-saham mantul dari 50 berarti healthy, sehat. Sehat belum tentu strong ya, betul? Iya, Pak. Oke, jadi ngomong respect, menghormati 50. Kalau tadi strong menghormati MA berapa? 20, Pak. Oke, nah. Oke, sudah. Jadi intinya kalau deket-deket MA 50 menarik. Kalau Anda pilih yang MA 20 apa 50? Sahamnya 20. iya, betul. Oke. Dan kalau ini mulai 200 ya. Jadi ya, ketika dia breakdown ini ya wassalam. Nah, ini berusaha mantul-mantul terus ya. Jadi udah trennya lemah ya. Ketika di bawah MA 200. Dan ini sebenarnya dipakai para investor juga. Para swinger. Kalau di atas di bawah MA 200 mereka nunggu dulu. Kalau masuk lagi baru mau masuk lagi. Masuk ke MA 200 baru mau balik lagi. Oke. Gitu. Tapi ini trennya lemah sekali ya. Nah, kayak ini. Nah. Ya bisa mantul sih. Cuma ketika breakdown ini biasanya gawat. Ya. Oke. Jadi di strong trend you are buying shallow dips. Coba artinya shallow? Shallow ada yang tahu artinya? Dangkal. Hah? Dangkal. Dangkal lu bahasa Jawa nih. Ya betul. Jadi kecil-kecil, jadi jangan berharap pullback yang dalam. Jelas? Jadi kalau soal uptrend jangan, aku mau beli lebih murah lagi. Nawarnya, Pak Willy ada nggak? Mau dirasani? Pak Willy ada? Iya Pak. Kan saya nawar yang bagus Pak. Nah, kalau nawarnya, kalau strong trend jangan nunggu di ART. Ya, misalnya begitu. Kecuali dada. Ya. Jadi kalau strong, kalau saham kita respect MA20 baru kencangnya, jangan Anda berharap terlalu banyak. Oke?
healthy trend MA50, nah itu lebih pullback-nya biasanya lumayan. Nah, kayak ini kan. Nah, ini lumayan nih. Betul? Nah, kalau yang ini lebih pendek-pendek ya. Nah, karena kekuatannya, trennya baru kenceng-kencengnya. Oke. Sampai di sini. Nah, kalau weak trend ya memang extreme low or stay out. Jadi kita betul-betul di perbatasan. Nanti ada saham-saham Big Bang kita lihat ya. Itu kemungkinan sudah di dekat-dekat area itu. Ada pertanyaan? Share. Oke, trading with precision. Nah, kita belajar tuh supaya nanti bisa merasa. Dan ini precision ini teman-teman semakin kenal sahamnya nanti semakin bisa ya. Saya di PPR itu rekor saya masih 100% ya. Nah, itu karena apal ini dia ngikuti garis ini dan lain sebagainya. Nah, Anda harus perhatikan, makanya sahamnya nggak banyak ya toh. Sehingga Anda nggak akan hafal gerakannya. Oke. Nah, ini Pak Kris. Stop fixating on a single price level, think in zones ya, a flexible area where price likely to react. Jadi zona, nggak bisa kita ngomong tepat di garis. Nah, berapa tick sih sebenarnya kalau saya misalnya, saya nggak akan pasang di level cut loss di MA20 persis ya, pasti kena misalnya. Saya dekat-dekat sini nih, MA20 kena, itu mantul. Ya. Misalnya, tapi kalau kita beli, pasang ya di sedikit 2-3 tick di bawahnya low sebelumnya misalnya. Ya. Intinya zona. Misalnya ini, oh ini belum sampai sini ya sudah, anggap aja sudah ini membentuk kaki seksi, higher high, hajar, udah mantul. Ini juga ya tembus garis, ini juga tembus garis. Oke. Makanya kalau ada palang-palang itu zone ya, biasanya kalau kita sedang langsung lihat palangnya itu zona sebenarnya. Zonanya tapi garisnya saya pakai yang horizontal. Kalau ini kan zonanya pakai zonanya MA. Ya, ini kalau yang zona itu gimana ya Pak? Ada ya Pak ya? Apanya? Ya pakai itu Pak, extension price. Oh. Ya kan? Ya. Oke? Ya Pak, oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, tapi kalau semakin sering Anda akan bisa tahu kira-kiranya. Oke. Nah, rule yang penting adalah harus berani cepat cut loss. Kalau memang salah. Oke. Jangan berpikir kesekian kali. Kita beli ketika pullback itu sudah berisiko. Betul? Kalau Anda masih ngeyel ya bahaya. Ya. Nah, itu ketika broken ya, ini udah jebol lower low lagi. Saya biasanya kalau jebol biasanya lower low ya kabur. Your key level is broken. Ya. Oke. Nah, terus gimana TP-nya ketika strong trend ya ride the wave. Ya. Jadi berarti baru kuat-kuatnya jangan gampang cut loss ya. Lama di atas MA20 masih lebih agresif ya, jangan gampang dikit-dikit dijual. Nah, ketika healthy trennya MA50 ya udah dekat resisten kita boleh jual. Ada yang lagu siapa nih? Dulu guys. Jadi kalau trennya nggak strong, ya jangan ride the trend TP.
Oke. Terus kalau week trend ya udah cuan bungkus. Oke ya. Jadi misalnya di sini higher high inside bar takut jual lagi, higher high beli lagi. Nah itu daerah-daerah sini Anda tidak salah untuk selalu taking profit karena takutnya begitu sudah kena ini Anda nggak sempat jualan. Ya, mendingan in out. Nah, jadi kesimpulannya di chart ini ya, trade pullback at key level. Jadi selalu lihat support resistance, pakai trend line, pakai moving average ya, jangan sampai jebol. Ya, mati deh itu. Jadi ketika pullback dan ingat long time winnernya masih uptrend. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita ke contoh pakai IHSG? Nggak ada? Enggak, Pak. IHSG. Nah, yang oranye ini MA20, yang biru MA50, yang hijau MA200. MA200 di sini masih jauh lah ya. Nah, dia sudah jebol MA20-nya ya. Menyentuh MA 50, Pak. artinya IHSG sedang Soalnya apa? Downtrend, Pak. Loh, Tapi sehat ya, Pak. Sideways. loh, kok sideways? Misi apa? Misi apa? Sehat. Oke. Oh, udah Kan aku jawab. healthy. Pak, di Ya. tempatnya masih tetap, Pak. Apa? Tapi istilahnya tetap uptrend ya, Pak ya? Atau downtrend tapi masih healthy gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Loh, tapi trennya masih uptrend, Pak Chris. Oh, masih, ya. Ya kan, lihat. Kenapa saya bilang uptrend ini high, ya, ini low, ini bentuk low, ini high, ya. Low-nya ini juga belum membentuk low sebelumnya, ya. Nah, ini si uptrend. Cuma sudah kena MA berapa nih? 50. Coba diresapi lagi, Pak Kris. Bisa downtrend dari Hong Kong mau piye? Ayo. Uptrend ini healthy. Kalau turun lagi dari, tapi sudah mulai kena ya. Kalau turun ke sini sudah antara healthy sampai demam kayaknya ya. Tidak sehat, sumber. Jadi lowernya itu bukan dari yang di atas itu, Pak ya, yang untuk MA20 ya, Pak? Ya, itu jebol dari strong trendnya, Pak. Ini kan. Ya, udah keluar dari strong trend ke healthy. Ingat, strong, healthy, weak. Nah, ini strong itu 20, health 50, weak. Ini loh, Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan? Pak Robin, Ya. itu kalau break MA50 kemudian turun terus ya, Pak. Tapi belum mendekati 200. Apakah itu juga masih disebut healthy, Pak? Selama dia enggak break lower low-nya, atau higher low-nya. Enggak. Sudah enggak healthy, di atas 50 toh definisinya. Pak Chandra. Nah. Price respect
MA 50. Oke, Pak. Kalau dia bawah 55 berarti sudah tidak hormat toh. Betul nggak? Meskipun dia tetap di higher low, Pak ya, dibanding sebelumnya. Maksudnya gimana? Itu kan gambarnya Pak Robin. Coba Pak kembali yang tadi, Pak. Kembali ke Nah, Ini ya, itu kan sudah break garis birunya, Pak. Tapi betul. dia masih turun terus nih, Pak. Turun, tapi dia masih di atasnya lower high, Pak. Lower high yang merah itu, Pak. Ini. Yes. Ya sudah nggak healthy trend. Sudah nggak healthy trend, Pak ya. Tapi tetap masih uptrend, Pak ya. Masih. Oke, Pak Robin. Bisa masuk lebih, kaki saya ngomong ya betul, mulai masuk ke area sideways-nya. Di bawah, sebenarnya ini ke sini itu lebar sekali untuk sideways ya. SW. Jadi besok kalau misalkan ya Pak ya turun gitu masih di sideways ya Pak, belum boleh dibilang weak ya Pak. Belum, Meskipun weeknya udah di bawah 50 ya. Weeknya di bawah 200 loh. Di atas 200 sebenarnya weak sih. Kita udah ngomong nih weak, Pak. Jadi di bawah 500 sebenarnya weak sih. Weak trend. 50 ya Pak. Ya, di bawah 50 weak trend. Di bawah ini ya down trend sebenarnya. Oke. Ya. Jadi besok itu menentukan. Moga-moga bisa kembali ke 8 ribuan. Karena kalau lihat angkanya ini kan 7950-an ya. Ini ya ISG. Gampang kan? Jelas? Iya Pak. Mantul nggak? Kira-kira. Kalau lihat candle gimana? Bisa mantul nggak? Semoga mantul, Pak. Ada kakinya Pak. Ada kakinya, meskipun kurang seksi, Pak. Kakinya elek. Kakinya gede. Oke. Cebol. Oh gitu. Nah, ya saya harapannya besok membentuk candle seperti ini. Mana ya? Nah, inilah. Nah, kaki jelek tapi besoknya ada inside bar, bullish harami, hamil, naik. Ya kan? Itu aja. Oke, nah, Harus break 950 ya Pak ya berarti ya Pak. Ya, di atas itu. Kalau kita ngomong area confluence ya, confluence tadi ingat nggak apa? Confluence. Apa tadi? Next Pak. Nah, kalau confluence nih saya tarik garis up, garis trend line. Uptrend dong. Mulai tembus ya. Ya, Terus resisten yang ditembus, area pullback juga ya. Nah, ini kalau saya tarik garis ini sebenarnya ya ISG support selanjutnya di sini nih, 76. Nah, ini confluence-nya di sini nih, menentukan sekali Mas. Ya, moga-moga. Cuma ini jebol garisnya kemarin. Makanya saya tidak berharap koreksi ini terlalu dalam. Karena kemungkinan mantul besar. Tapi ya itulah market tuh nggak bisa kita overconfidence ya. Tiba-tiba bisa jelek banget. Ini bahkan lebih jelek pada waktu ini loh. Bodinya lebih panjang. Kakinya lebih pendek. Ini lebih jelek nih kan. Jadi kemungkinan menurut saya besok akan membentuk candle seperti ini dulu. Jadi masih bisa minus besok. Tapi moga-moga segera bisa mantul area ini. Tapi ini area menarik untuk dites. Karena confluence-nya di situ. Ketemu garis trendline, ketemu EMA, ketemu
supportnya di sini 8.000 sekian ini. Ini yang namanya confluence. Apakah jelas? Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita bicara saya tambah indikator, sebenarnya ini ada divergensi. Ya, lihat. Ininya semakin turun ya. Betul? Indikatornya ininya semakin Kalau yang saya tarik ininya naik. Betul? Terjadi divergen. Makanya benar turun. Lihat enggak, guys? Ya, Pak. Jadi itulah divergen. Ya udah turun. Tapi ini ngetes tadi. Ngetes area confluence-nya moga-moga mantul. Nah, kalau lihat ininya, mantulnya tuh baru panah satu belum ya. Sebenarnya sempat ada panah satu, tapi nanti bagus ketika bisa ada panah keluar gini. Ketika keluar dari daerah oversold, bagus. Loh, kok di atas bilang oversold? Ya, ini indikator ketika dimanapun dia akan mencoba mendeteksi ya. Bukan berarti murah ya oversold di sini ya. Tapi ya area di mana orang TP udah selesai mau naik lagi gitu. Tapi nunggu panah 2 seperti ini. Keluar dari daerah 30. Nah, saya senang pakai Donchian sebenarnya ya. Donchian itu ya ini kita bicara pullback. Sebenarnya ini area pullback-nya Donchian-nya itu di 7938 support Donchian-nya ya, tapi jebol. Ya belum balik sih. Nah, saya senang kalau dia kembali ke area sini dulu. Ya, untuk selanjutnya ngetes middle Donchian 8075. Nah, kalau saya tuh di bawah 8075 memang jelek. Ya, memang benar jelek kan akhirnya. Ini lihat, dia selama nggak kena middle Donchian tuh naik, kita turun ini rotok gawat. Tapi ini sempat mantul lagi, tapi nggak kuat. Nah, kenapa saya suka ini? Saya gambar juga yang namanya swing high, swing low. Ya, teman-teman. Dan ini garis hijau ini menunjukkan masih aman. Trennya masih uptrend. Lihat enggak garis hijau? Yang ini merah. Nah, hijau nih walaupun turun dalam masih aman. Nah, maksudnya masih uptrend, bukan aman. Masih uptrend. Nanti kalau sudah jadi merah, ini walaupun naik, ini sampai di sini masih merah nih. Begitu lepas ini baru mulai hijau bagus. Daerah hijau artinya masih kategori saya masih koreksi. Walaupun ya rodok medeni. Karena tadi betul ya, karena trennya sudah mulai jebol healthy trennya. Nah, ini panah-panah sell juga sudah terjadi sebenarnya. Ya, ini juga kalau lihat di sini ke sini juga terjadi yang namanya divergen. Ini naik, ini turun. MACD-nya juga jelek. Nah, ini enaknya saya kasih nih, satu kali swing low-nya tuh bisa sampai 8%. Ini turunnya sampai hari ini di sini. Dari swing high-nya turun 5% ya SG. So ya lumayan kencang sih turunnya. Nah, dari sini ke sini 8% ini turunnya dalam 4 hari doang. Nah, tadi yang pullback-nya teori ladi mana? Depan tadi loh. Ini yang nggak enak ini. Mana tadi? Jauh banget. Mana ya? Salah. Nah, lumayan agresif turunnya.
lebih senang yang gini atau yang gini. Ya. Oke, kita balik lagi. Ini lumayan, walaupun nggak semedeni itu ya, tapi lumayan kencang turunnya. Ya. Jebret. Betul? Itu teori dipraktekkan, guys. Ada teorinya kan? Oke. Lanjut. Kalau saya pakai Elliott Wave ya, itu masih di wave 3-nya. Ya, jadi sebenarnya masih oke sih. Cuma apakah this is the end of wave 3? Nah, itu yang bahaya. Karena kalau wave 1, wave 2, wave 3, habis itu koreksi ABC. Nah, moga-moga lanjut lagi ya. Nanti kapan-kapan saya terangin Elliott Wave. Saya masih berpikir cara menerangkan yang gampang gimana. Oke, nah itu. Sekarang kita ke contoh. Mau sama apa, guys? Pi. TDIA, Pak. Oke, yang apa ya? Pak Nah, Robin, mau nanya yang tadi gambar-gambar kan ada garis hijau, garis merah itu lupa. yang mana? Yang tadi di Ami Broker itu, Ami Broker tadi Pak Robin bilang kalau garis hijau kan masih oke tuh. Kalau pas ada garis merah, hijau, merah. Ya itu Pak, itu kalau saya mau nanya di boardnya ketik apa Pak? Nggak ada. Ini hanya untuk Ami Broker yang langganan. Belum ada. Oh, berarti oke Pak, makasih. Nanti minta ke kamar sebelah, Bu. Punyanya Aurel. Audrey. Audrey, Pak. Ya. Ya, Pak. Pak Jangan Robin salah boleh loh, Pak. nanya. Boleh. Pak Robin, kalau harga naik sama volume naik, lebih bagus mana daripada harga naik, volume turun? Jadi gini, volume itu mengkonfirmasi kenaikan dan penurunan. Jadi misalnya suatu saham harga naik dengan volume, berarti confirm. Nah, kalau harga naik volume kecil, hati-hati. Itu hanya buatan. Begitu pula sebaliknya ketika turun dengan volume, hati-hati. Berarti turunnya benar. Tapi ketika harga sahamnya turun, volumenya kecil, biasanya langsung nanti mantul. Oke? Apakah menjawab, Cici Shirley? Berarti lebih bagus mana, Pak? Loh, tergantung. Nggak nangkep, aku nggak nangkep. Gini, Apa nangkep? saya ulangi pelan-pelan. Volume itu sebagai konfirmasi. Oke? Jadi bukan bagus mana, konfirmasi. Ketika harga saham naik dengan volume, itu confirm. Ketika harga turun dengan volume, maksudnya volume di atas rata-rata lah, volume gede, itu confirm turunnya. Jadi kalau harga saham naik, volumenya kecil, berarti kenaikannya semu. Ketika harga saham turun dengan volume kecil, penurunannya semu. Oke? Konfirmasi. Iya, nangkep. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sebelum ke contoh-contoh saham. Oke ya, kita ke contoh saham. Mana ya? BCA ya, contoh klasik kan? Nah, jadi BCA berjuang mau masuk ke trennya apa? Mau tren. Ya. Oke, jadi ini masih panjang sih untuk jadi BCA yang kencang gitu ya. Tapi ini sudah indikatornya bagus keluar dari ini ya. Tapi harus tembus di atas 200-nya 75
75.30 ya 75.50 lah. Ya, besok kalau bisa close di atas 75.50 boleh entry. Oke? Nah, di sini bedanya sambil belajar dapat. Oke, kalau kita lihat secara tadi ya mana kan ini sih. Nah, kalau pakai downtrend saya ini masih merah-merah nih. Nah, downtrend secara downtrend tuh BCA amannya melebihi 75, 76. Ketika uptrend beneran sebenarnya 7950 kalau dengan trend following. Jadi ini peluru 1 udah boleh, peluru 2, peluru 3. Ya. Kalau lihat ininya bagus, terus core-nya juga oke, masih merah membaik. Nah, ini daerah resisten yang mesti ditembus ya sebenarnya ini. 77 baru kencang ke berapa ini 8.000 ya, ini garis-garisnya sudah tinggal ya gitu ya yang apalagi yang baru naik terus turun buy on pullback kok ini kan turun tapi contoh aja bahwa dengan lihat MA juga bisa. Ayo sama apa WiFi Pak. WiFi seperti WiFi lihat breakdown 2 garis sekaligus MA 20 dan MA 50. Ya ini masih moga-moga kalau di atas 2850 berarti masuk di healthy trend. Ya. Sementara sih ya menguji healthy trendnya supportnya jebol, tapi belum tentu. Konfirmasi harus 1 candle kan. Menurut saya besok mantul dulu, moga-moga inside bar ya. Nah, nanti bagus lagi kalau teman-teman mau agresif di atas MA20 yaitu 3090. Ya kan. Kalau besok bisa break 3090 ya berarti masuk strong uptrend. Ya ini kategorinya oke. Kalau kita lihat dari ini ya memang udah deket support sih. Jadi besok kalau turun-turun support kuatnya ada di 2550. Nah, middle downtrend-nya 3370. Nah, cuma by teori tadi penurunan ini lumayan carry. Jadi ya sabar aja. Ini sabar, nanti kita entry juga boleh. Oke, kalau kita lihat akumnya memang jualan sih big money-nya. Asingnya beli, mantul sih besok, tenang aja. Asingnya beli 42, dan kalau WiFi nanti Selasa dia ada Ubex public expose, jadi menindaklanjuti sebagai pemenang ini dia akan ngasih plan begini. Karena dia banyak tulisan tuh bilang dia tuh kemahalan. Beli 400 menang lelang tuh kemahalan. Tapi menurut saya sih enggak. Ya memang gitulah biasa. Terjadi dispute. Saya enggak lama sih nanti mantul ya. Cuma amannya nunggu tadi ya angkanya ya. 3.000 dan ini lihat resisten yang ditembus ya.
di atas Masuk Pak, 3090. 3050 kemarin. Oke, apalagi? Jelas Koin belum? Pak, koin. Koin belum ada 200 hari ya, tapi mulai kurang oke ketika turun di bawah MA ini. Ya, ini masih healthy sih, tapi sudah nggak strong. Ya. Gitu, secara simpelnya begitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang trading, kalau hourly beda lagi ya. Jadi pakai MA ini untuk trading nggak bisa, ya, tapi akan sangat membagongkan dengan MA-nya udah MA 200 kan enggak. Jadi saya sarankan untuk trading jangan pakai itu. Misalnya kita pakai indikator yang gini. Nah, ini kan jelas ya. Nah, ini garis resisten yang kuatnya biru. Ini orangnya angkut di sini kok. Ya kan, volume price enggak lama sih mestinya akan kembali ke area itu. Walau sekarang ya masih jelek. Tapi yang punya, kalau daily yang punya di sini banyak banget tuh. Harga berapa koin nih? Volume and price. 800 guys. Harganya daily itu. Banyak sekali. Ini menurut saya akan kembali dulu ke area sideways-nya dulu. 3210. Jadi kalau kita ngomong ini apakah area bound pullback, pakai ini aja, berarti amannya nunggu di 3250. Ya toh, MA-nya, MA 20-nya. Iya Pak. Oke. Kasih Pak. Ya. Ada lagi? Gampang kan? Raja Pak, Raja. Tapi saya tetap senang pakai ini analisanya karena, nah, Raja ini kalau pullback sebenarnya masih ya, karena masih di atas middle down. Tapi kalau kita lihat mau secara teori masih jauh, masih strong uptrend. Ya, 3925, 3920, 3930 lah. Masih strong. Ya, jadi masih kategorinya pullback. Tapi pullbacknya kalau mau aman ya nunggu area ini gitu membacanya. Udah enggak Friska? Takutnya menuju ke sini. Tapi secara tren ini masih strong. Nah, Anda juga bisa pakai buaya untuk area-area pullback. Ya. Nah, ini sudah kena bibir buaya. Biasanya sih secara ini sih teoritikal tuh mantul di atas bibir. Gigi. Giginya 38-30-an. Ya ini semua ke bawah indeks sih. Jadi kayak ini juga menjadi area-area pullback, bibir, gigi, rahang. Tergantung Anda mau pakai strategi apa. Kayak saya lebih seneng pakai downtrend ini. Oh, middle downtrend mantul lah. Kalau jebol baru takut saya. Lebih agresif karena ini trend following. MA pasti telat. Gitu. Tapi untuk belajar itu pakai MA paling enak ngajari. Tapi kalau saya sehari-hari saya pakai downtrend. Nah, ini udah swing high-nya itu 122% nih. Gile ya. Raja dalam sekian hari itu naiknya udah 122%. Jadi kalau turun wajar nggak? Wajar. Nah, taking profit. Selama nggak ada fundamental, nah itulah perlunya teman-teman mesti menguasai fundamental dalam tanda kutip. Nanti kapan-kapan itu yang namanya long time winner itu sebenarnya lebih mengarah ke fundamental. Walaupun fundamental itu tidak sekedar laporan keuangan ya,
ada laporan keuangan, ada prospek value untuk kedepannya, ya. Ada sentimennya ada story nggak? Gitu. Oke, ya satu lagi sama Pak. Ratu Pak, tanggung. Jangan. Tuan, ya Tuan, ikut aja saya mah. Brand, Pak. Brand. Brand, Bu. Brand dong, Pak. Ratu ini 13 nih dari middle dungeon-nya. Harus balik dulu. Jadi sementara kalau suruh milih raja dan ratu, pilih raja sih. Ya. Secara tren ya, karena ini sudah breakdown middle dungeon. Terus kalau kita pakai definisi ini juga masih update, masih strong sih. Ya, tapi sudah deket-deket ini. Nah, kalau bilang mantulnya mungkin potensi mantul ratu nih. Karena udah deket. Area key level. Nah, kalau ini saya tarik garis. Nah, udah deket juga. Itu cara membacanya. Kalau kita lihat data, masih guyuran. Brand, terakhir brand ya. Nah, itu ya saya ngomong fundamental kan ada story segala, nggak usah takut sih. Kita bicara ini, saya hapus dulu ya. Oke. Brand itu dungeonnya 94. Hari ini jebol 9450 kemarin ya. Nah, ini petanya. Keluar dari dungeonnya. Tapi ya masih dalam zona lah. Masih kemungkinan bisa mantul lagi juga ya. Menurut saya sih akan mantul besok. Lihat asingnya jualan kemarin 100 miliar ya. Akumnya juga merah sih. Nah, volumenya confirm ya. Jadi penurunannya lumayan confirm ya. Kalau iya ke bawah IHSG sih. Nah, kalau dia besok bisa kembali membentuk inside bar lagi, kalau dia lower low ya menuju 8525. Ini kan story-nya long time winner-nya masuk MSCI next month. Jadi tanggal 5 diumumkan efektif 25. Jadi kalau turun-turun ke kesempatan. Buy technical berarti nunggu aja kalau mantul di atas 9455. Kalau turun-turun lagi kita tunggu di 8525. Gitu pullback-nya santai. Karena ya ini masih oke. Lihat, pakai ini. Nah, mulai biasanya sih dia respect MA20 ya. Moga-moga mantap. Oke, 9450 tuh sama tuh. Ya kan? Gitu. Gampang kan? Jadi sebenarnya sudah menarik untuk key levelnya teman-teman. Nanti lihat mau pakai dungeon bisa /ACC itu saham-sahamnya /foreign /rampok ya kalau di bot ya tuh level-level key level dia retrace-nya sampai seberapa. Pakai alligator juga sama nih. Sudah mantul dari apa nih? Ya, mantul dari apa? Rahang. Gitu. Nah, itu masuk kita buy on pullback strategy. Ya, ingat kuncinya adalah trennya oke, ya. Terus yang kedua disiplin. Kalau memang jebol jual. Tidak ada sistem yang 100%. Yang ada adalah kita memprediksi. Lihat, ini selalu menurut buaya nih. Nah, ketika saham itu menurut buaya biasanya cukup liquid, enak. Ya, tapi memang ada sinyal dead cross sih. Nah, ini harus segera naik supaya nggak confirm.
Jadi kalau kita punya posisi gimana Pak? Kalau lower low ya buang dulu, tunggu di bawah. Jadi levelnya kan kita udah tahu. Nah, pullback-nya di mana kita tunggu aja. Kalau lihat ini asingnya masuk terus, MSCI sih masuk harusnya. Saya tidak berani memastikan, tapi logikanya masuk. Oke, that's it guys. Sudah Oke, jam Pak. 3. Kalau DWPT Pak, Gimana? Nah, terus WPT 1 aja. Jadi kuburan. Ingin di kuburan, tapi balik 152. ya ada di key levelnya ya 153. Ya turun sih. Lihat asingnya masuk sih besok mantul nih. Panik aja nih. Ya ini di key level sih. Tapi Nah, dia kena MA20 ya Pak? MA20 belum, masih 145. Masih strong nih. Nah, bukan berarti soalnya nggak bisa ARP ya, bisa aja. Karena sesuatu biasanya kurang liquid, ya sehingga orang buang tuh berat sekian lantai, ya habis. Oke kok, ya walaupun ini jelek ya, tapi menurut saya sih level-level besok mantul-mantul. Ya, terus gimana yang kemarin beli di ARB ya kalau Anda takut ya jual dulu. Tapi ini di key level juga nih. Ya. Pullback area ini biasanya lumayan. Oke, sederhana. Jelas? Ya Pak. Ya, kalau saya sih pakai ini. Kalau di atas 153 ya balik lagi 179 gitu doang. Tetap perhatikan akum. Oke. Oke Pak, makasih. Weekend. Thank you Pak. Happy weekend. Thank you, Pak. Thank you Pak Robin. Pak